Hi guys. What's up? Oh my god, I can't believe it. Oh my god, Donna is in the house. Yeay. Woo. Gila, keren banget. Udah lama gak ketemu? Udah berapa tahun ya? Nggak tahu deh. Enam tahun sih terakhir 2016. sih. 2016 kan? 2016 awal Januari, pas banget berarti 6 Oh tahun. my god, I can't believe it. Oke, kita cek sound dulu. Oke. Up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panjang banget ya ini. Gue masih deg-degan. Lu tahan dulu, jangan ngomong sepatah kata pun karena gue nggak percaya bisa ketemu orang ini di sini hari ini, detik ini. Ya, the one and only, dia tidak bukan adalah Donna. Halo semuanya guys. Gila. Kalau teman-teman lihat podcastan gue yang kemarin sama Adit, nah gue nyinggung-nyinggung tentang yang namanya Donna. Gak nyangka gua. Kalau nanti lo lihat video gue sama Adit, Oke. banyak sih yang memori tentang Donna tuh siapa gitu. Nah sekarang berhubung udah ada orangnya di sini, kita mau tanya-tanya Donna itu siapa sih gitu. Donna guys. itu siapa? Ya biar lebih dalam lagi. Oke. Biar kalian lebih mengenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Jangan cuman kenal, cuman kulitnya doang, tapi kita pengen tahu sedalam-dalamnya Donna Iya. tuh kayak gimana sih guys. Mungkin banyak yang tahu history tapi mereka tidak mengenal, hanya tahu cerita doang di luar. Nice, asik banget. Oke, kita kenalin dulu ya siapa sih bintang tamu kita hari ini. Coba Don, kita pengen tahu lu tuh siapa, lahir lu di mana, usia lu berapa, status lu apa, kerja di mana, usaha apa. Wow. Anytime, it's your time. Go. Oke. Halo, nama gue Donna. Harus banget pakai nama panjang nggak sih? Herlina yang gue tahu. Donna Herlina Minarti, bener Minarti, banget ya, karena kita alright. satu kelas dulu SMP, jadi pasti ingat lamanya. Nice. Jadi gue sekarang umurnya 36, 36. bentar lagi 37, sama Yes. dong kita. Lu 84, 85? Gua 83. 83 ya. Nah, Gue ketuaan, gue 2 tahun lebih tua dari mereka, tapi kan jiwa gue muda. iya benar. Oke, next biografi Donna dulu. Biografi, gue lahir di Bogor. Gue lahir di Bogor. Gue besar, gue sampai umur 3 tahun doang di Bogor, terus gue pindah ke Jerman. 3 tahun, terus pindah Iya, ke terus gue Jerman. pindah ke Jerman sampai gue kelas 3 SD lah. 3 SD gue pindah ke Bogor lagi. Sekolah di SD Pengadilan. Terus SMP-nya di SMP 5. Ketemu ini si Teguh Kasep nih yang paling kasep di dunia akhirat. Terus udah gitu SMA-nya gue sempat di SMA 3 Bogor. Selama waktu itu masih catur wulan. Lo SMA 3? SMA 3 dulu sempet, masih Oh my catur God. wulan. Udah gitu gue pindah deh ke SMA Negeri 2. SMA di Negeri situ. 2. Setahu gue cuma SMA Negeri 2. Iya, And terus then? gue nikah muda. Setelah lulus gue nikah muda, alhamdulillah anak gue sudah bujang sekarang. Dan status gue sekarang single parents. Single parent. Single parents. Apa tuh lagunya Opi Andresta tuh? Asik Aku aku. baik-baik saja. Tapi gue nggak baik-baik aja guys. Gue pengen punya pasangan sekarang, pasangan Yes. hidup. Itu dia yang mau kita bahas nanti di Oke. segmen berikutnya. Luar Oke. biasa. Oh jadi gue tuh sama Adit itu tadi tuh gue debat di jalan itu, gue pikir Donna tuh dari Australia. Nah ternyata Donna tuh dari Jerman. Dari Jerman Nah, guys. terus gue pengen tanya Don, waktu itu kan gue podcast sama Adit tuh. Donna ini kan emang orang tajir melintir ya, orang berada. Dulu, aduh. Oh, dan gak gitu juga kali. Gila, semuanya se-SMP 5 gak mungkin gak kenal yang namanya Donna. Gak mungkin banget ya. Dulu tuh 98 tuh Donna udah pakai BMW aja mobilnya. BMW hijau. Luar biasa, keren banget. Yang lain masih pada pakai Pakai sepeda minjem. yang lain masih pada pakai Daihatsu Carry ya, ada angkot, dia udah pakai BMW, luar biasa banget. Nah inilah Donna, orangnya keren. Nah gini Don, gua tuh sama Adit tuh kemarin pas podcast itu nanya bapaknya Donna itu kerjanya apa sih? Nah itu yang pengen gua tahu, dan supaya netizen di rumah tuh tahu Donna tuh orang tua tuh kerja apa sih sampai punya
pundi-pundi rupiah yang luar biasa banget. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut gua ini bukan cerita yang bukan membangun apa sih, inspiring menurut gua. Gitu. Karena mungkin orang-orang ceritanya dari bawah sampai akhirnya berhasil gini. Cuman mungkin ini menariknya dan mungkin nanti bisa diambil pelajarannya kenapa bisa begitu gitu ya. Karena gue malah justru terbalik gitu. Terbaliknya gimana, Don? Terbaliknya mungkin orang dulu taunya ada gitu kan. Oh, jet apa tuh? Iya. Jet class. Jet lag. Oh, jet. Taunya ada. Sekarang taunya set gitu. Roda berputar. Roda sangat berputar. Tapi ini lagi mencoba lagi untuk lari. Step by step. Jadi dulu waktu gua kecil, bokap gua itu kerja, makanya kita pindah ke Jerman itu di tembakau Jerman. Oh, tembakau. Ya, jadi menjadi apa sih namanya di sana, jadi direktur ya. Oh, yes. Direktur di Bremen, kan tembakau Jerman Indonesia tuh di Bremen nama kotanya. Wangi banget dah tembakau tuh. Tapi walaupun bokap gue kan jadi tembakau, dia tuh tetap gudang garam ngerokoknya. Dia nggak pernah makan cerutu gitu, enggak. Exactly right. Iya. Selera sih itu ya sebenarnya. Kita di sana hampir 6 tahun, terus gue pindah. Terus bokap gue juga nggak lama pindah kerja di ini BUMN sih. BUMN. Tapi yang jual kayak kelapa sawit kayak gitu. Minyak untuk minyak goreng, minyak kelapa, yang kayak gitu-gitu sih. Wah, gila. Mainannya udah minyak ya, berarti sama kayak di Arab Saudi. Arab Saudi kan oil, kalau dia minyak buat rumah tangga. Rumah tangga, iya. Itu sih nggak ada matinya sebenarnya sih. Keren. Cuman emang punya pemerintah ya, BUMN. Tuh, kita jadi tahu, makanya bapaknya Dona tuh kerjanya apa, ternyata itu. Gua sama Adit nerka tuh kita kalian nerka mulu deh merasa. Gue pikir tuh anggota DPR pertama. Terus yang kedua tuh kayak apa ya, bapaknya tuh apa sih, seorang kapiten. Gue pikir anggota DPR, taunya kan pengusaha kelapa sawit kali ya, Don? Bukan pengusahanya, tapi memang yang kerja di kantornya pemilik BUMN. Dulu ada cerita sih sebenarnya tuh. Dulu zaman gue SMA kelas berapa ya, zaman pemilihan gitu, kayaknya kita juga belum milih. Itu bokap katanya sih pas zaman Megawati itu tahun-tahun berapa ya? Kita udah masih SMA nggak sih? Soeharto 98 turun, berarti Megawati 99 2000. Nah, iya berarti kita masih SMA ya. Nah, itu sempet bokap memang mau ditarik jadi menteri. Oh, wow. Cuman bokap gua nggak mau karena dia nggak suka politik. Aduh, ngeri, gue merinding. Nggak mau. Mau aneh. Luar biasa. Ini terus juga kita mau informasi, katanya kan ini rumah Dona ini yang di Perkutut mau dijual. Mau dijual, guys. Ya kan, teman-teman yang ada buyer atau ada kenalan yang mau nyari rumah daerah. Iya, di dekat Warung Jambu, dekat daerah Ahmad Yani. Ahmad Yani, tuh. Dekat Taman Helang banget. Taman Helang. Itu pokoknya depan itu tuh langsung Taman Helang, SMP 5, dekat SMA 6. SMA 6 sampai sampai 12. Jajanan. Udah pokoknya cocok sih, ini areanya cocok banget, sepi, hunian. Rata-rata di sini orang-orang lama ya, orang-orang tua. Yes. Jadi enak untuk beristirahat lah. Soalnya tadi aku tanya sama Dona tuh luas tanahnya 498. Dia buka harganya di 6. Di 6. Di 6M. Nah, kalau ada yang mau ada lawannya, hubungin Dona langsung. Boleh gitu. juga nih kasih kaset nih. Oke, kayak gitu ya. Terus kita mau ngomongin apa lagi, Don? Santai aja. Lu mau say hi buat teman-teman yang lain? Iya dong, say hi. Buat Hai. the best lu kan. Lu punya grup geng dulu dulu. punya geng waktu SMP namanya Nasty. The Nasty Girls. Nasty Girls. Nasty itu sebenarnya kan bahasa Inggris, nasty itu nasty, nakal Nasty, gitu nakal. ya. Sebenarnya tapi orang-orang mikir gue tuh ngambil nama itu karena nakal. Padahal enggak. Jadi ya? waktu kelas 2 SMP itu kita tuh lagi belajar biologi. Terus ada kata nasty tuh apa, pertumbuhan apalah gitu. Nah, itu maksud gue dari situ gue ngambil nasty. Oh, sedang tumbuh tadinya pemahamannya kali ya, orang-orang lagi bertumbuh. Tapi kan versi lain nakal ya. Nakal, nasty. You're so nasty gitu. Girl.
Kita kelas 3 ya, sekelas ya. Gue kelas 3 sekelas sama Dona. Gue di seru. Gampar Pamujaba. Dona tahu. Pernah lo gue juga. Gue mah dicubit pas Samijo, gue pernah sampai biru. Ya Allah, bener-bener deh. Terus gue Samijo masih hidup nggak sih, Don? nggak tahu deh, tapi dia emang udah sakit-sakitan. Waduh. Terakhir gue lihat. Terus gue mah pernah musuhan sama Bu Neneng biologi, sama Neneng. Bu Gayatri. Udah meninggal ya Bu Neneng? Bu Neneng udah kayaknya. meninggal. Gitu. Seru deh kita SMP-nya ya. Kemarin ya gue sekelasnya. podcast ke Bu Retno udah. Bu Retno? Bu Retno gue Ya udah Allah, podcast. Itu tuh guru terbaik sih, baik banget, dia Banget. tuh, ramah banget, terus nggak pernah marah. Bu Retno. Bu Retno, apa kabar? Apa kabar? Dia Di aktif mana? kok di Instagram. Iya, tinggal di mana? Di Dramaga Laladan Adit. Ada dong. Ada Adit guys di situ. Ya, gue sama Adit kenal Bu Retno juga. Dia kan ini gue apa? Brotherhood. Betul, asik. Oke, itu ya. Terus kita mau dulu tuh Dona waktu SMP tuh punya ini apa? Bisnis sampingan ya. Lu kan dulu kan jual Kacau majalah ya. sih, kacau guys. Oh, inget ya? Jual majalah Inget kan. ya? Itu tuh bisnis gue dari kelas 1 SMP deh kalau Tapi nggak kalau lu salah. mau buka di sini, Boleh customer lu nggak? siapa sih yang sering beli majalah kalau itu? Andrianto Permana. Andrianto Permana yang mana ya? Pimen. Oh si Pimen ya. ampun. Gue inget banget. Kita tuh gue lagi sama temen-temen Nasti gue lagi di rumah. Nih persis rumahnya ini. Terus dia dateng yang ketok-ketok. Ada DVD apa? Gila. Oh iya ini set. Oke. Ya udah transaksi dah di sini. Kacau banget guys. Setahu emang, gua guys. cuman majalah, tapi Ada memang majalah si juga. Andrianto sampai ke DVD segala. Gimana? Kacau ya Andrianto. Dan pernah waktu itu kelas 1 itu ada razia dan majalah tuh ada di tas gue dan gue lupa lagi tuh gimana kejadiannya, apakah gue akhirnya pindahin apa gimana, pokoknya tuh majalah gue bawa ke Oh my sekolah. Aduh, tapi indah banget sih ya masa itu ya. Indah banget. Terus kalau misalkan di podcast gua sebelumnya, gua sama Adit bilang kalau Dona tuh donatur gue Don. Jadi kalau gua mau ngeband, nah pasti minta duitnya ke Dona. Nah ini Dona. Oh, Nah, gitu. Yang minta duitnya tuh si Arif Budi Santoso almarhum. Benar almarhum ya Allah, itu salah satu. Dia minta Gak duitnya ke nyangka Dona. ya, maksudnya usia. Hmm. Lumayan loh, udah ada 3 yang deket ya sama gue. Udah ada 3 temen ini kita. Seangkatan kita yang almarhum. Semuanya laki-laki ya. Arif Budi Santoso dulu, terus Rifan, terus Rifan. kemarin terakhir Budi Erlambang. Gitu, dan semuanya deket. Gue kalau ngomongin umur deg-degan mulu, apa ya? Aduh ya Allah, semoga ya kita sebelum ajal menjemput kita dikasih hidayah lah ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Soalnya kalau udah umur segini, jenggot gue aja udah beruban gitu. Bener-bener makanya lu sekarang nggak berjenggot ya karena beruban. Males gue ya, lo tua banget gue ya ampun. Gak apa-apa. Berarti lu 39 dong. Gue 39. Gak apa-apa. I'm proud to be 39. Lo nyampe nggak 39 gitu maksudnya? Insya Allah. Mau nggak kayak Yang penting lain? kasep ada. Yang penting asik lah. Kok gue manggilnya asik mulu ke gue? Karena lu teguh kacep apa? Oh dulu nama Instagram Ya kan, nama kacep, Facebook. kasep. Jadi dia mengklaim dirinya adalah orang terkasep se-Bogor Raya, guys. Handsome boy. Handsome boy. Oh, Worldwide handsome Jin aja BTS kalah. yo. Kalah lah. Aduh, Jin ya, aduh. Sekarang orang-orang lagi senangnya look apa tuh? Asia, Korea gitu ya. Jadi lu mohon maaf nih Boy band. sekarang nih. Gua kan rockstar. Rockstar Gua sudah rockstar. tidak dilirik. Iya. Dan saya disapa dong maksudnya Gibson. Iya gitu. bener. Iya bener. Gibson, temen-temen band gue. Zaman dulu gue juga Edo Tobing ngeband. juga, Edo Tobing, bener dia keyboardist gue. Dia Yes. keren banget. Dia anak baru di SMP 5 tapi apa ya, kita udah friends banget. Angga Gonestika, Dia hai. di mana sih di Gones kan? Gones di Cibinong apa ya rumahnya? Oh masih di Bogor maksudnya? Masih di Bogor. Oh gue pikir udah ke Jawa ke Timur sana. Jawa enggak sih kayaknya. Kayak kalau Yohana lu masih kontak gak sih sama Yohana? Kontak sih enggak. Terakhir yang pas kita main ke Bandung aja itu ketemu. Sama Yohana? Yohana. Yohana di Indonesia maksudnya? Indonesia dia. Gila tuh Yohana. Cuman kalau nggak salah sih
pasangannya orang luar ya, Yes. atau Prancis nggak tahu apa. Gila. Gitu. Yohana. Ana bagi dong bule satu Nek. Ya Allah Yohana. Aduh, tapi emang Yohana bohai sih. Keren. Mau ketemu kita. Om. Nanti kita main ke Bandung, kita podcast Oh, dia lagi. di Bang. Bandung ya? Dia di Bandung. Tinggalnya? Tinggal di Bandung. Oh, syukur lah. Waktu itu dia bilang kalau ke Bogor kabarin dong. Gue bilang gitu ya nanti dikabarin, tapi kayaknya nggak sempet juga deh. Bah, gila Yohana. Karena dia banyak temennya juga harus muter kan. Gila Yohana. Keren banget Yohana. Oh ya terus halo siapa lagi Gibson Hasan. Hasan, yes. Hasan dulu basis gue Hasan. Iya. Siapa lagi Don yang Si Hombing. Hombing. Ronald Sabam Olowan terus si Yes. Mamang apa ya? Pokoknya dia Mamang. Gua bisa mampir ke sini karena Ali Abu sama Ahmad Faisal, si domba tuh. Ini udah Ahmad gua Faisal. udah gua buktiin datang ke sini buat lu Pade. Ya. Kalau Ahmad Faisal gue manggilnya Baba. Baba. Si Baba tuh dulu sempet juga tuh masuk Blue Lines tuh band gua. Cuman entah mungkin dia sibuk belajar atau sibuk pacaran atau apa, dia akhirnya gak ikutan lagi tuh. Makanya digantiinnya sama siapa ya? Nggak tahu digantiin, nggak tahu apa. Acong juga lo. Acong, ya, Acong. Acong tim Hura. Acong yang VJ Ninja School. VJ Ninja School. Gua pernah ke Ninja X1. School. Oh. Nah, gratis sama Acong. Iya. Pakai ID gua aja gue. Gua masuk gratis. Thank you Acong. Dan alhamdulillah Acong juga udah hijrah. Udah hijrah ya Acong, ya Allah. Alhamdulillah Acong, udah makasih. hijrah. Berkah lah. Amin didoain. Terus doain juga kita segera menyusul. Yes. Mm-mm. Ya, Acong kan kemarin juga sempat broken family apa? Iya sempat pisah juga. Pisah sama istrinya terus dapat lagi yang baru. Ya, syukur Gitu. lah. Guys, kalau misalnya kira-kira ada jodoh buat aku boleh. Boleh loh. Harus disampaikan nggak anak satu. Anak satu. Sudah besar, udah nggak piduitin lagi guys. Gak usah khawatir, nggak banyak anak. Nah, itu ya itu personal tuh. Apa? Donna masih single ya, yang mau silakan. Terus atau lagi kalau gue lihat si Nana postingnya tuh Onafood. Oh iya. Apa sih? Onafood apa sih? Onafood. Jadi waktu awal-awal pandemi itu kan gua tuh jadi delivery service gitu kan. Gua bener-bener di jalan, terus kan banyak yang isoman. Jadi Banyak apa dah? bahkan banyak orang yang isoman, yang takut keluar rumah segala macem awal pandemi. Jadi gua itu bikin Ona delivery. Jadi gua gitu. tuh bisa delivery apapun dan bisa just tip juga kalau orang-orang nggak mau ke toko untuk belanja, ya gue yang belanjain. Jadi kayak personal shopper gitu. Nah lama-lama ya gimana sih namanya di jalan tiap hari gitu kan, capek segala macam. Terus temen-temen tuh Andin Week. Andin Week. Nana lu katanya jadi mau bikin frozen food, ayo atuh katanya gitu. Ya, Si Dona tuh mau di jalan lulu katanya, awalnya gitu. Ya udah deh, yuk kita bikin deh frozen food di sini di garasi lu kata dia. Ya udah akhirnya kita bikinlah frozen food di sini. Oh ya. Ya yang penting usaha lah. Ada usaha ya rezeki udah yang ngatur ya. Iya. Masing-masing. Yang penting gimana kita menggapainya. Iya. Tapi sekarang sih udah nggak ada Onafood. Oh udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh berarti ini udah diklarifikasi sama Donna. Iya, sekarang udah nggak ada guys. Tapi gue tetap masih dekor kayak dekor ulang tahun, dekor Yes. apa gue masih itu di Doninas Party Planner. Gue pernah dengar tuh kan Doninas tuh. Instagramnya Doninas Party Planner. Yes. Itu guys. Jadi kesibukan lu sekarang apa Dan? Gua kesibukannya, gua party planner aja sih. Apa tuh Donna? Kemarin gue suka beberapa kali bantuin Andin. Andin kan kontraktor sama Iya. Jaki. Katanya punya TK ya si Andin itu ya? Uaknya. Oh uangnya. Terus lu orang nggak tuanya. jadi guru gitu di sana? Gue sempat jadi guru di SMP-nya. Oh, SMP-nya. Iya, itu cuma 1,5 tahun tuh. Tahun berapa ya? Kayaknya 4 tahun yang lalu deh. Gue juga lupa. Ya udah kayak gitu. Jadi gue bantuin dia kalau ada proyek segala macam. Gue bantuin bagian dokumennya aja. Tapi kan namanya per proyek gitu ya. Jadi kalau lagi nggak ada proyek ya udah nggak ada deh. Oh baik. Oh iya. Gitu. Sapa lagi dong teman-teman Don. The best lo yang ada di otak lo siapa sih? Medina gitu Medina. maksudnya. Aduh, Medina kayaknya 4 ya. Anaknya 3, harusnya 4 sih Oh, memang. gitu? Iya, sempat keguguran. Hervita. Hervita ada punya anak ya? Hervita anaknya 3, yang 1 kembar. Oh my god. Perempuan semua, alhamdulillah, dan dia sangat maju banget loh. iya? Kalau mau lo harus ke
dia podcastin dia karena dia majunya luar biasa, alhamdulillah, berkah Majunya banget. di bidang apa dong? Jamu apa tuh? Jamu untuk promil, program hamil. Oh gitu. Ya, maju banget, parah, maju semaju-majunya. Iya. Keren. Filin nggak dicolek Filin. Hai Firly. Ini emaknya nih. Kalian jangan julid ya, aku ada yang hiber ini. Siapa lagi ya Don? Lu tuh satu apa sih Don? Satunya 1A, duanya 2G, 2G, tiganya 3H, 3H. kita bareng. Pamujabat. Gitu, Pamujabat, 1. Harley, gua mau Harley. Harley sih masih sampai hari ini dia masih kesini, masih say hi, masih ngurusin gua kalau gua lagi nangis. Bukannya di Bali katanya? Enggak, sekarang di Tangerang. Tangerang, Harley udah Dan Bali. dia suka ada di Bogor juga. Ya syukur. Dan kalau ada di Bogor dia pasti mampir sih. Ada punya anak belum sih Harley? Dia punya anak, punya terus anak. meninggal. Oh gitu. Meninggal Ya usia Allah. 8 tahun kalau nggak Ya salah, Allah, pas 8 9 tahun. Karena ada thalassemia kan, Oh sakit kali ya? sakit bawaan lahir. Thalassemia tuh tidak bisa memproduksi darah merah, darah putih sih ya, gue lupa. Yes. Terus sekarang sih udah nikah lagi. Oh iya? Alhamdulillah udah punya anak lagi cowok, lucu banget. Wah luar biasa Harley. Gue pikir masih di Bali gitu. Enggak. Yang di Bali Wanta ya? Wanta orang Bali tapi dia tinggal di sini di Oh my Cimanggu. God, Cimanggu. Wanta juga, hai Wanta, kalau lihat, Oh, hai. Wanta Kangen mainnya, juga Wanta, mainnya it's pupuk the mulu. best. Lu di Facebook masih aktif sih Don? Di Facebook? Facebook nggak terlalu aktif, Oh, nggak lebih terlalu. aktifan Instagram. Cuman Oh. belakangan dia cuman cukup buat lihat-lihat aja, Ya. lihat-lihat orang. Siap. Ih banyak banget sih yang mau disapa-sapa, rata-rata ya orang-orangnya banyak yang masih suka ketemu, ada juga yang enggak. Tapi pokoknya SMP sih sangat mengena sih di hati gua ya. Jadi maksud gua kalau ketemu lagi kayak gini lah, ketemu lo lagi udah enggak, kalau kata orang Sunda geus teu asa-asa. Iya, Kangen banget sebenarnya. kangen banget. Terus Mumpung gua masih enggak, ada umur. ya nggak ngerasa lu orang lain atau baru nggak ketemu lagi ngerasa, jaim lu harus siapa, gimana, gua siapa, enggak. nggak Ya ada. udah Nggak ada kayak- gitu-gituan. Iya, kayaknya tuh di SMP 5 tuh gue belajar ya kekeluargaan aja Iya. gitu, karena gue juga nggak deket sama kakak-kakak gue gitu ya. Gue emang bukan orang yang deket sama keluarga. Bukan gitu ya, gimana ya kata-katanya. Jadi bagi gue teman-teman gue adalah keluarga gue. Nggak ada kasta-kastaan kita. Nggak Kalau ada. gua sama Adit kastanya apa Adit kasta? Oh my god, Adit. Adit di belakang layar mulu nih Adit. Ada yang mau sampaikan ke Dona Adit? Hai. Adit sama Dona tuh saudara ternyata. Iya, ternyata kita masih ada saudara. Dari UA apa itu? Wah, Ajat itulah. Wah, Rumahnya Ajat. dekat situ tuh, Jalan Pemuda seberang Buncir. Siapa tahu merasa saudara juga, hai Dada. Tuh ya, saudara juga. Keren. Tuh, saudara jauh. Terus lu gimana nih hidupnya? Gue asik. Gue masih Itu- asik aja. Iya sih, lu kelihatan sih asik. Gue mah asik aja gue sih, nggak ada masalah. Asik. Siapa lagi yang mau disapa, Dit? Don, ada lagi nggak, Don? Wanta udah, Alen, Alen kayaknya juga ini apa namanya, karir woman ya, Oh, bisnis iya, woman, Alen. karir banget dia. Seneng lah Pokoknya kita. makin maju ya Len, kalau ketemu, kalau nonton ini. Terus buat guru-guruku, Bapak Samsudin masih ada nggak sih? Din udah nggak, kemarin gue liat Kemarin fotonya banget meninggal. Samsudin. Hah? Emang meninggal? Enggak, maksudnya udah nggak ada gimana? Kan serah terima Oh. ini, apa namanya? Serah terima pensiun. Oh, pensiun. Jadi dia di foto itu lagi dikasih kan apa sih? Iya. Plakat apa gitu. Berarti lu satu teman WhatsApp ya? Gue di Instagram. Oh, di Instagram namanya apa sih? Search aja di SMP 5, lo bisa ngeliat tuh Oh. Samsudin lagi dikasih plakat sama itu dia pensiun. Kalau Bu Retno kan 2023 pensiun. Oh, masih setahun Masih aktif. lagi. Bu Tati Tapi udah pensiun. udah lama. Yang aktif Bu Uri doang. Yang masih aktif ya? Iya. Kayaknya dulu dia masih muda karena waktu Muda. itu dia juga baru nikah. Yes. Nikahnya di sekolah lagi. Iya, waktu Enggak itu. banget sih. Iya, berarti kayaknya dulu dia umurnya 28-an kali pas lagi ngajar kita ya. Yes. Gitu. Kalian guru-guruku yang tersayang memang berjasa banget. Cuman memang ya kayak gitu deh, seru banget deh pokoknya. Terus Lu lihat podcast gue yang sama Bu Retno. oh iya mau, pasti gua dia- bukain satu-satu semua. Nah, pokoknya itu semua udah gua wakilin deh salam-salam dari Lulu Pade ke Bu Retno itu udah gua Iya. salamin.
paling mengena, apalagi yang dulunya 2D kali ya. Lu 2D? 2D dong gua. Makanya 2D. pantesan. Terus Hendra kemana Hendra? Hendra kemarin Hendra bule. adanya baru meninggal sebulan yang lalu. Sakit apa? Dia anak motor ya, kayaknya Jatuh. sering keluar malam, pulang pagi tuh nggak tidur lagi. Nah iya apa nih? Pembuluh darahnya pecah, adiknya Hendra. Kayak Apalagi gitu. sih kalian tuh 4 sekawan, satu lagi siapa ya? Ada Budi. Oh iya, almarhum. Kok Terus- Kubil? Kubil mah jadi polisi, dia di Cigudeg sono, Jasinga. Jauh. Kubil, halo, dia Hai Facebook. Bill. Aktif juga di Facebook. Oh dia nggak mau dipanggil Kubil nih sekarang Oh, iya. nih. Wah, Pak Arif, Adrian. Arif Adrian. terus juga Dan kalau kan lu juga punya sahabat nih kan namanya Sandi Ginda Okens. Iya, itu Nah. mah SMA ya. Nah, itu kuliahnya sama gue di Bandung dulu. Oh, berarti kalian Bang- nakal bareng. banget. Jadi kan kayak waktu itu tuh lu sempat kehilangan dia ya kalau nggak Sempet. masa-masa hilang tuh si Masa-masa Sandi dia itu. hilang. Nah dia tuh kan kuliahnya di Bandung sama gue. Kayak gitu. Makanya pas kemarin gue ngobrol sama Sandi, oh gue kemarin juga nge-MC sama Dona gitu di SMA 2 si American Nation Show. Oh iya ya, ntar gue sampein deh ke Dona, salam. Tadi gue mau podcast sama si Sandi dulu, baru ke Dona. Ternyata kebalik, Dona dulu baru Sandi. Nah. Ya, itu udah Iya. gue sampein Sandi ke Dona. Dek, gua bangganya dia adek. Oh iya. Iya, Dek, kita kan harusnya bikin cover lagu. Tapi belum jadi ini. Emang dia PHP orangnya. Shit man, you. Tapi dia orangnya ini Don, yang Fade to Black di Manjur tuh di Jenny dia yang MC-nya. Iya. Lu tahu nggak sih pas dia MC-in? Yang dulu banget. Banget di Iya. Jenny. heeh. Wah gila. Makanya gue pengen nanya tuh dia dibayar berapa sih tuh waktu MC-in Fade to Black gitu. Dia mah mungkin zaman dulu yang penting banyak yang naksir aja Wah. gitu. Banyak yang Pedean aja. sih. Pedean. Tapi keren lah. Bang adek gua satu itu tuh. Gue waktu di Bandung aja masuk kalau clubbing tuh gratis. Sama dia dibawa tuh ke Gila, nggak ada lawan ya dia ya. Dia tuh wah kangen banget ya sama Sandi dulu. Sandi yang dulu wah keren. Iya. Tapi istrinya juga baik sih, istrinya si Ita juga. Istrinya Sandi kenal. Jadi istrinya Sandi itu mantan istri gue, Temenan. satu sekolah dulu. Oh, Istrinya SMA. Sandi, jadi gue kenal Sandi itu dari mantan istri gue, pacarnya Sandi. Gitu. Gitu guys. Udah terobati lah. Ini apa rasa kangen gue sama Dona ya. Nanti apa ya? Kalau ada momen Kita lagi bikin, kita sambung lagi dah silaturahminya. Pengen dong kapan-kapan kita ngadain reuni Don. Iya, ayo dong. Kita terakhir inget nggak yang waktu di mana ya? Dimana? Di itu Wong Solo lu kan yang iniin. Ini warung kebun bukan? Ya, Warung kebun. sekarang dulu Wong Solo. Dulu warung kebun. Sekarang Bumi Aki. Bumi Aki. Iya. Yuk guys, teman-teman SMP 5 tahun 2000 khususnya Ini mana dong ngomong. kita kumpul lagi, jangan susah kalau dipanggil. Party planner nih. Party planner benar. Gue sih pengen gue yang gerakin Dona yang set tuh. Ayo, pokoknya tapi harus pakai baju SMP. Harus pakai baju SMP ya. Kemarin Veron pakai baju SMA. Oh iya. Veron. Gue kemarin itu sempatnya pakai baju SD, sekarang pakai baju SMP ya. Pokoknya kita kapan dong? Habis Omikron deh, ya. Iya sih, pengen banget Habis sih. Omikron kira-kira mungkin Agustus gitu ya. Ayo guys, siap-siap nanti Kalau Yogi sama Andina masih masih asik ya? dong, Masih asik ya? alhamdulillah Keren. semuanya. Yogi, Andin Jaki, Oh iya, alhamdulillah Andin Jaki. semua. Keren. Semua alhamdulillah. Kayak kita doang nih. Sedikit kurang beruntung tapi Happy nggak ya? apa-apa, tetap happy. Tapi hidup itu nggak selalu dinilai dengan uang, guys. Hidup itu terasa indah dengan adanya silaturahmi, ya sih. Silaturahmi nggak bisa dibayar dengan uang. Yoi, Ya. benar. Oke, Dona ada yang mau ditambahin lagi? Apa ya pesan-pesannya? Mhm. Kalian langgeng-langgeng sama pasangan ya. Jangan ribut-ribut. Jangan ribut-ribut nih, emang musim-musimnya dan Pancaroba, umur-umurnya pancaroba. nih. Terutama Adit. Umurnya Adit. Jangan ribut-ribut. Iya, gue denger loh katanya ternyata bukan laki-laki aja, tapi perempuan juga ada tuh waktu-waktunya di usia tertentu yang dia tiba-tiba kepengen ganti suami.
Nah, gua nggak tahu deh itu umur berapa, hati-hati ya. Pokoknya makanya suami istri yang paling penting komunikasi. Oke. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sehat selalu, kita bisa ketemu lagi, ngobrol bareng, hahihi, nyanyi-nyanyi ya. Kangen banget ya, kangen banget. Ya, oke, kita Teguh and Donna signing out. See you again. Bye. Bye. Hai. Footage, ceritanya footage. Tadi gua habis ganti ini doang. Tadi apa wiper ini nih, wiper. Ini ada air ininya nggak sih? Ada. Ada. Alright, buddy. Jadi sahabat gua tuh cuman dia doang. Iya. Yang deket selain Hendra. Tapi emang sih ya, sahabat tuh kayaknya tuh yang bisa dibilang sahabat tuh, maksudnya teman-teman SMP kita tuh udah tahu kita dari dulu, udah tahu kita dari bukan apa-apa. Perbodan lu kasih tahu dah. Oh, emang muter di sini. Tuh luar dalam lah pokoknya lah. Atau luar dalam. Kalau lu sahabat karib lu siapa sih? Andin. Andin Wik. Oh iya. Itu udah paling sekarib-karibnya, dia udah gua nggak anggap sebagai seorang sahabat lagi itu mah. Adik kan. Iya. Mama sih sebenarnya mama. Kok mama sih? Karena Sarip. lebih Sahabat karib. Yoi, karena dia lebih Dia kan SMA 7 sama gua. 7 gitu. Sama Jaki. Jaki juga sama 7. Iya. Katanya cinta. Jaki. Tapi waktu SMP si Jaki sama si Andin nggak pacaran kan? Sempat pacaran, tapi kayak pacaran. putus nyambung gitu. Sampai juga pacaran. Gue pikir SMA. SMP maksud apa SMP SMA? Gue pikir di SMA doang, SMP nggak pacaran. SMP kelas 3 sempat pacaran, tapi ya kayak gitulah pacaran anak SMP kan. Gitu. Nanti kayaknya lu harus Monyet. ngobrol-ngobrol juga sama mereka berdua. Lu Kalau- mana? Sorry, kiri ya? Lurus aja, lurus. Lurus. Sorry. Kenapa? Kuk. Get out. Kalian tuh nggak perokok ya dua-duanya? Aku perokok dong. Tapi aku masih lagi sakit. Cian. Lagi Aku jarang kok. depan batuk langsung. Terus kita kapan mau nikah lagi? Gue calon ada, cuman guenya belum pengen nikah. Nah itu gimana Nah, sih? Gue juga pengen ngobrol nih sama lo nih mengenai Kiri, laki-laki. Kucing emang nyawanya 9. Minggir lu. Elah. Laki-laki. Nah kebetulan lu tadi menyebutkan bahwa lu tuh belum mau nikah. Gue. Iya kan? Nah gue juga kebetulan lagi berhubungan dengan seorang laki-laki yang dia bener-bener ya hubungannya sama gue doang. Bener-bener berhubungan sama gue doang, bener-bener intim, serius gitu. Kanan. Oh kanan. Kanan aja, nanti lewat situ kiri. Nah intim, iya maksudnya bukan intim gitu ya, intim tapi dia tuh belum mau nikah. Iya. Nah. Usia berapa dia? Dia tuh kebetulan lahirnya tahun 90. Masih muda. Masih muda, cuman kan Beda masih 5 tahun ya? muda-mudanya udah 31 dong, udah mau 32 besok gitu. Maksudnya Sudah saatnya memikirkan lah sudah umur saya segitu. memikirkan, jadi gimana sih caranya biar seorang laki-laki itu tergugah gitu. Misalnya, oh iya ya masa kasihan juga nih, masa gue pacarin terus sih gitu. Gimana sih menurut lo nih sebagai laki-laki yang belum mau nikah, menurut lo gimana caranya untuk menggugah pikiran lo gitu? Enggak, kalau dia secara finansialnya udah oke belum gitu. Belum sih. Itu dulu. Itu sih ya Soalnya kayaknya. pasti ribut sih kalau nggak ada penghasilan gitu. Ya, nggak, maksudnya Salah finansial satunya. tuh salah satu faktor yang dibilang tidak penting, ya nggak mungkin nggak penting gitu loh. Iya. Kalau finansial. Tapi kan kalian harusnya percaya dong laki-laki, maksudnya dengan pernikahan lo pasti ngasih rezeki lebih Nah, gitu itu kan. baik tuh. Kalau kita Orangnya. punya keyakinan kan pasti nggak mungkin lah, ya kan dikasih sulit. Tapi lu kepo nggak sih Don, misalkan, HP lu gua cek gitu, enggak? Kepo nggak sih? Enggak. Sebenarnya enggak, Enggak ya? cuman suka kan kalau berhubungan itu kan suka kayak ini ya, ada punya batin-batin, jadi suka pengen gitu ngebuka tapi ya udah enggak, cukup tahu aja gitu. Kalau maksud gua kalau lu sama gua gitu kan, kita kan misalkan udah punya keturunan ya. Iya.
selain kita pengen punya keturunan lagi, apalagi sih yang dicari gitu? Cuman temen kali ya? Teman Butuhnya gitu doang sih. teman halal sih Temen sebenarnya. halal, bener-bener. Karena gimana ya, kalau menurut gua punya suami itu, menurut gua lu kayak lu sahabat lu nginep bareng sahabat lu Selamanya. setiap hari gitu. Seru ya pasti ya. Seru, maksud gua yang jadi suami gue tuh ya pasti akan menjadi sahabat gue gitu. Kayak lu bisa Dan lo tua bukan anak lo yang nemenin lo bukan. Hmm. Jadi memang sebenarnya yang harus, kalau misalnya ada pilihan ya, lu pilih anak lu apa pasangan lu harus pilih pasangan sama. lu. Oh iya, Gitu. kita harus ngenalain anak kita sama ya pasangan Iya, dia sendiri gitu iya. ya. Suatu Karena- saat dia kita relakan misalnya Harus anak kita. iya, karena Benar, anak lu benar, akan benar. pergi punya hidup sendiri, tapi kita suami sama istri gitu. Jadi Iya, betul. gue sih walaupun gue udah 2 kali menikah, tapi gue Jangan pernah kapok. gak pernah kapok. Guys. Maksud gue, dan laki-laki beda-beda kok gitu. Kemarin gue mungkin dikasarin atau gimana gitu, tapi gue nggak menyamaratakan semua laki-laki kasar gitu. Betul, betul. Iya. Menarik nih. Nah, Masalahnya gue lagi bermasalah juga. iya, itu Gua gue mundur nih, pengen gua. tahu nih, gue pengen tahu tuh maksudnya. Aduh, Tahu ya Allah ya gimana. Robi, emangnya maksudnya namanya- Aduh, aduh. Dia mau berak nih. Kok jadi dia Kok yang jadi dia yang marah sih? Iya aneh, dia mau ke kanan, jadi dia yang gelo. Lagi di kiri ngambil. Coba lihat dulu. Nah, Udah ngapa deh, coba. Hah? Taruh aja di sini, males deh. Yang penting dia nggak kenapa-napa lah. Enggak. Mobil mah nomor 2 lah. nyalip gila, dia marah-marah. Gue Lagian udah di kaget. kiri mau ke kanan gimana sih? Iya Iya. makanya. Ketawa lagi udah ya. Gila tuh. Udah lupakan lah. Lupa bismillah dulu dah. Tadi kita nggak bismillah langsung. Nah, itu kalau Allah la haula wala quwata illa Jadi billah. kita ini mau nganterin Dona kondangan dan Iya. Enggak sih, bukan undangan. bukan kondangan. Bukan undangan, reuni. Tadi aku mau ikut makan kalau kan. Dasar lo. Sumpah gue tuh gak ngasih kalian minum dong. Saking tadi. Tapi gua nggak harus pengen dikasih minum sih. Tanya aja. Gua juga nggak pengen minum. Iya juga. sih. Anak lu 3? 2 beb. Oh iya 2. Udah gede lah anak gua udah SMA. Sama SMA juga. Oh, Yang pertama kelas? yang pertama SMA kelas 1. Oh beda 2 tahun sama gue. Iya lu kan emaknya rekan. Iya, anak-anak. Bunda bagi semua orang. Tapi emang kalau kita lihat Dona yang sekarang tuh emang Dona yang apa fighting banget ya. Lihat Dona tuh kalau dulu mungkin lu manja mau apa-apa ada gitu. Iya, Sekarang iya. kayaknya lu bertanggung jawab gitu ibaratnya Dona. Iya, karena keadaan juga kan ya yang membuat kita memang harus Iya, itu kalau nggak gue kita tuh sendiri. gue tuh pengen tahu sih rahasianya sih. Kalian kan udah ngalamin nih, kalau kalian nih udah menjalani lah gitu. In case ya nggak tahu juga sih nanti Iya, Zalik. iya. Sekarang lu sama Dona aja nama gua. Don. Nah, Gue dalam ngalamin misalkan gitu, tapi nauzubillah min zalik gitu lah. Nah, namanya bercerai. Nah itu tuh penanganan kalian terhadap anak tuh kayak gimana sih? Maksudnya apa? Ya si anak tuh kan butuh dua-duanya gitu loh. Si anak tuh Iya. kan Advice butuh. Don, advice. kalau karena berhubung gua waktu itu bercerai, anakku usia 2 tahun dan sekarang usianya sudah 18 tahun, Ya. gua kan mengalami semua banyak hal gitu dari 2 tahun ke 18 tahun itu ya, 17 tahun. Ya. Berapa berarti 15 tahun. Iya. 16 tahun yang dia tuh nggak sama bapak kandungnya gitu, walaupun memang suka ketemu. Tapi itu tetap ada ketemu, maksudnya biar Iya, ketemu. Jadi si anak itu memang ketika gue bercerai kan masih kecil banget, masih Ah. dikatakan balita. Ah. Dia tuh terlihatnya tidak apa-apa, fine aja dengan perceraian karena masih kecil kan. Iya. Tapi begitu masuk TK, Iya. kebetulan TK-nya itu kan di TK Mutiara Indonesia tuh yang punya Kaseto, jadi tuh tiap ada berapa lama sekali tuh ada psikiater anak. Iya. Psikiater anak tuh yang ngomong, ada apa ya Bu, ini Arya gini. Itu ininya apa kecenderungannya kayak apa? Kayak diem, Arin. kayak apa ya gitu. Apa ya, lupa juga ya, udah lama banget ya dulu. Jadi tuh gua pernah baca Beda gitu. bahwa anak laki-laki yang tumbuh tanpa ayah
ya itu cenderung tidak percaya diri, lebih tidak percaya diri dibandingkan dengan anak laki-laki yang tumbuh bersama ayahnya, karena dia merasakan dia sama ayahnya jadi role model. Sorry. Kalau bicara bersama ayahnya, artinya biarpun bercerai pun Balance ya aja kali. ayahnya misalkan masih bisa Bisa. menyeimbangi, itu artinya it's okay ya, nggak It's okay sih. nggak akan jadi masalah ya gitu ya. Enggak sih, enggak akan jadi masalah. Karena terkadang gue juga agak nggak setuju dengan orang yang gue mempertahankan rumah tangga karena anak gitu. Karena Iya, apa? iya, iya. Karena belum tentu lo anak bahagia kalau ngeliat rumah tangganya nggak bahagia. Nah, Maksudnya gitu kan, dia ngeliat benar ini. banget. Jadi menurut gue, ya anak tuh akan bahagia kalau ngeliat orang tuanya bahagia, dan orang tuanya dia itu kan nggak perlu jadi suami istri untuk jadi orang tua dia. Berarti itu ya intinya Gitu ya, kalau poinnya itu gue. ya. Tapi poinnya apa dulu, karena tetap bagaimanapun perceraian kan tidak disarankan, dan gue juga nggak menyarankan ya. orang bercerai. Cuman kalau itu urusan untuk mental anak, kalau misalnya emang harus bercerai ya bercerai. Maksudnya mental dalam arti gini, misalnya lu ribut mulu, teriak-teriakan lu atau gimana, dan anak tuh pasti lihat itu mental kan. Malah ini ya, malah mengganggu ya. Malah mengganggu. Mungkin ibunya atau elunya sendiri nggak bisa tahan, pengennya tuh berantem aja gitu. Kayak gitu sih menurut gua. Nah, udah gitu, udah nih anak gua beranjak besar kan, sudah malas, sekarang udah bisa dikatakan dewasa lah, udah 18 tahun. Nah, gua pada akhirnya tapi si ayahnya itu masuk lagi ke kehidupan ke anaknya sih yang datang. Anak yang datang. Ya Allah, gitu. Tapi asal ayahnya tuh jangan hilang dari hidupnya. Iya. Dia pasti datang. Ketika dia udah bisa naik angkot sendiri, dia datang ke ayahnya sendiri. Oh ya? Iya, datang. Jadi bukan si ayahnya nginep. yang mengusahakan gitu. Ya, mengusahakan. Cuman maksud gua ketika dia sudah bisa udah punya uang sendiri, maksudnya udah punya uang jajan sendiri, udah bisa naik angkot sendiri. Otomatis nyari. Gua pengen ke bokap gue, ya dia udah pergi ke bokapnya gitu. Iya. Nah, terus begitu dia sekarang udah besar, yang menurut gue memang anak laki-laki masih kecil itu harus bersama ibunya. Tapi Ya. ketika dia sudah kayak SMP, Mungkin SMA, 7 tahun ya, sekitar umur 7 tahunan ya. ya pokoknya dia semasa SMP, masa SMA tuh dia harus dekat sama ayahnya. Karena kalau enggak, dia tuh akan nyari jati dirinya sendiri kemana-mana, hancur.